Annyeonghaseyo Yorobun. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku akan kembali bercerita tentang drama Korea Bon Appetit Your Majesty episode ketiga, Olgisin, Sajian Adiboga. Sesampainya di istana, tabib langsung mengobati luka panah di dada Raja Yihon. Setelah tabib dan para perawat pergi, selir Mokju yang menemani raja lalu bertanya tentang siapa gadis yang beliau bawa. Raja menceritakan tentang Yeon Jiyong dengan mata berbinar-binar. Raja bahkan mengatakan pada Mokju yang tampak cemburu bahwa dirinya telah menyiapkan tempat spesial untuk Gwinyo itu. Tapi tak disangka-sangka, ternyata tempat yang Raja siapkan untuk Jiyong dan Gilgem adalah sebuah penjara. Di dapur istana, para koki sedang mempersiapkan obat herbal untuk para anggota kerajaan. Di tengah-tengah pekerjaannya, mereka juga berdebat mengenai rumor-rumor yang terdengar di istana. Mereka juga membahas tentang siapa orang yang cocok untuk menggantikan kepala koki istana yang baru saja meninggal. Tak lama kemudian, Kasim Yun dan para dayang kepala dari tempat Ibu Suri dan Selir Mokju datang untuk meminta mereka menyiapkan camilan. Kepala sekretaris kerajaan yaitu Im Song Jae datang ke ruangan Selir Mokju. Selir Mokju kemudian bertanya tentang Chehong dan juga Jiyong. Namun Song Jae mengatakan bahwa membawa Jiyong ke istana adalah mutlak keputusan raja yang tidak diketahuinya. Setelah menemui Mokju, Song Jae lantas menemui ayahnya. Dia mengatakan bahwa mereka harus membuat rencana baru, karena Mokju terlalu suka mengatur mereka. Jiyong yang sedang tidur di dalam ruang penjara, kaget karena ada pria bertopeng yang tiba-tiba masuk ke dalam. Tapi ternyata, pria bertopeng itu kemudian membawa Jiyong dan Gilgem ke tempat di mana sedang ada perayaan dengan tari-tarian. Jiyong dan Gilgem kebingungan. Sementara itu, dayang istana Selir Mokju melapor padanya jika Jiyong kabur dari penjara. Tak lama kemudian di tempat perayaan, muncul seorang pria menggunakan topeng merah. Dan saat topeng itu dibuka, Jiyong kaget mengetahui bahwa orang itu adalah Raja Yihon. Raja juga memperkenalkan Gonggil, pria yang menculik mereka sebagai aktor kesayangan Raja Yihon. Saat itu juga, Raja mengirim pesan pada Gonggil jika dirinya telah terkena panah di hutan dan dia menyuruh Gonggil menyelidikinya. Raja kemudian mengikat Gilgem di kursi peradilan untuk menggoda Jiyong. Lalu Jiyong yang ketakutan memohon pada Raja agar membebaskan Gilgem. Setelah itu, Raja meminta Jiyong untuk menyiapkan makanan untuknya. Jiyong yang kesal tetap harus menuruti perintah Raja. Tapi, dia meminta Gilgem untuk menjadi asistennya dan Raja pun mengiyakan permintaan Jiyong. Di sudut ruangan, Selir Mokju menatap dengan penuh kemarahan ke arah Jiyong. Dan dibalas dengan senyum sinis oleh Im Song Jae. Saat Jiyong dan Gilgem dibawa oleh kepala Kasim ke dapur istana, para kepala koki yang semuanya adalah pria mempertanyakannya. Itu terjadi karena pada zaman itu, kepala koki istana yang bertugas menyiapkan makanan untuk keluarga kerajaan adalah posisi yang ditempati para pria. Namun karena ini merupakan perintah raja, mereka terpaksa menurutinya. Saat membuka tempat penyimpanan makanan, Jiyong kaget karena tidak terlalu banyak makanan yang bisa dipakai. Saat itulah tiba-tiba Gilgem yang memiliki indera penciuman yang tajam mencium aroma daging. Saat mengetahui mereka memiliki daging rusa, Jiyong memutuskan untuk membuat steak. Saat semuanya selesai, para koki mencemooh masakan yang dibuat Jiyong. Dayang istana Ibu Suri juga melaporkan pada beliau jika dapur istana sedang dipakai oleh wanita yang dibawa raja ke istana. Ibu Suri marah mengetahui bahwa wanita yang disebut itu sedang memasak daging rusa. Koki Meng, yang merupakan koki untuk Selir Mokju juga melaporkan hal yang sama padanya. Selir Mokju lalu meminta Koki Meng untuk terus mengawasi Jiyong. Jiyong masuk ke dalam ruangan raja bersama dengan dayang pencicip. Namun dia terbelalak kaget saat mengetahui pakaian raja yang terbuka di bagian dada.
Jiong kemudian menjelaskan tentang makanan yang dia bawa, yaitu sajian adiboga Prancis. Namun, istilah-istilah yang dipakai Jiong adalah istilah yang dipakai di era modern sehingga menyebabkan raja tidak memahaminya. Jiong lalu mencontohkan bagaimana cara memakan hidangan itu. Setelah Dayang Pencicip mencoba makanannya, raja lalu memakannya juga. Saking enaknya steak tartar buatan Jiong, raja merasa seperti sedang berada di gurun dikelilingi rusa yang berlarian. Begitu juga saat memakan bubur kacang polong. Raja takjub dengan rasanya. Setelah itu, Jiong menyajikan hidangan utama yaitu lidah rusa, dan dia juga memanggangnya langsung di hadapan raja. Raja pun merasa terpuaskan dengan hidangan kerajaan pertama yang Jiong buat. Raja yang mendadak teringat akan ibunya, meminta Jiong menyuapinya seperti saat mereka sedang berada di rumah Gilgem. Tiba-tiba selir Mokju sudah berada di depan kamar raja, namun kepala Kasim melarangnya masuk. Selir Mokju marah lalu berbalik ke kamarnya. Jiong yang merasa tidak enak pada selir Mokju berkata pada raja bahwa dia akan meninggalkan kamar raja. Raja lalu meraih tangan Jiong dan mengatakan bahwa beliau telah memilih Jiong. Saat Jiong dalam perjalanan menuju dapur istana, Song Jae menemuinya. Song Jae mengajak Jiong bekerja sama agar Jiong bisa aman tinggal di istana. Jiong pun menyetujuinya, tapi dengan syarat Song Jae harus menemukan tasnya yang hilang di tebing. Selir Mokju yang kembali ke kamarnya dalam keadaan marah, berencana untuk melenyapkan Jiong dari istana dengan bantuan Koki Meng. Ternyata, para koki memasukkan hewan-hewan seperti kecoa bahkan ular untuk menakuti Jiong. Untungnya, Jiong bersama dengan Gilgem yang pemberani karena sudah terbiasa hidup di hutan. Keesokan paginya, Im Song Jae datang menemui raja yang sedang bersiap. Dia membawa setumpuk surat pengunduran diri dari para menteri. Dia juga mengatakan bahwa para pejabat meminta agar raja segera mengeksekusi Guinyo yang raja bawa ke istana, yaitu Jiong. Di ruang rapat, para pejabat yang terbagi kedua kubu saling berdebat mengenai masalah Guinyo itu. Tak lama kemudian, para pengawal membawa Jiong ke dalam ruangan rapat. Raja kemudian menarik sebuah pedang dan mengarahkannya ke muka Jiong dan kemudian memberi perintah pada Jiong untuk menjadi kepala koki istana yang akan membuatkannya makanan setiap hari tanpa terkecuali. Setelah mendengar kabar penunjukan Jiong sebagai kepala koki istana, selir Mokju tambah marah. Dia kemudian datang ke ruangan Ibu Suri untuk melaporkan kejadian saat raja terkena panah dan juga mengatakan bahwa Jiong adalah seorang Ginyo. Semua itu dia lakukan karena dia tidak menyukai Jiong. Mokju juga menyarankan Ibu Suri untuk menguji sendiri kemampuan Jiong. Jiong yang sudah resmi diangkat menjadi kepala koki tidak lagi tinggal di penjara. Gilgem juga merasa sangat senang karena akhirnya mereka bisa tidur di ruangan yang memiliki dinding dan juga alas. Tak lama kemudian, Kepala Kasim datang dan memberi mereka seragam untuk mereka pakai ke dapur istana. Keesokan harinya, Jiong dan Gilgem pergi ke dapur istana untuk mulai memasak. Namun ternyata, para koki menyembunyikan semua bahan-bahan makanan sebagai bentuk penolakan terhadap kepala koki wanita. Kepala Kasim mengenalkan Jiong dan Gilgem pada semua orang yang ada di dapur istana. Namun saat Kepala Kasim pergi, mereka semua mengatakan tidak menerima Jiong sebagai kepala koki. Kemudian Jiong mengatakan bahwa dia tidak akan langsung bekerja pada hari itu. Dia juga menyuruh Koki Om, Koki Meng, dan Koki Sim menyiapkan semua seperti yang mereka lakukan sehari-hari. Para koki yang takut raja marah langsung mengeluarkan semua yang sudah mereka sembunyikan dan langsung mulai memasak. Saat itulah, dayang istana dari Ibu Suri datang dan membawa Jiong ke ruangan Ibu Suri. Di sana, ternyata sudah ada permaisuri dan juga selir-selir yang lain. Ibu Suri kemudian menanyakan asal-usul Jiong. Setelah itu,
Ibu Suri mengatakan pada Jiong bahwa dia harus mengikuti kompetisi memasak dengan taruhan kedua tangannya. Jiong ketakutan namun tidak bisa melakukan apa-apa selain menerimanya. Di tempat lain, Song Jae melaporkan pada raja jika Ibu Suri memanggil Jiong dan juga menyuruhnya mengikuti kompetisi memasak. Pada hari yang telah ditentukan, Ibu Suri, Permaisuri, dan selir-selir yang lain telah berkumpul di tempat kompetisi bersama para koki sebagai peserta. Kemudian raja datang. Lalu Ibu Suri menawarkan Raja Yihon untuk menyaksikan kompetisi itu bersama. Ibu Suri juga menjelaskan alasannya mengadakan kompetisi itu. Raja juga mengatakan jika dia meminta koki yang lain yaitu koki Om dan juga koki Meng untuk mempertaruhkan tangannya juga jika mereka kalah. Jiong ketakutan melihat alat yang telah Raja siapkan untuk memotong tangan peserta yang kalah. Namun, tak ada jalan lain selain mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memenangkan kompetisi ini. Akankah Jiong kehilangan kedua tangannya, atau malah Koki Om dan Koki Meng yang akan kalah? Terus saksikan alur cerita Bon Appetit Your Majesty bersama Storytime.